gagal diawali dengan konferensi meja bundar pada tahun 1949 dan mengeluarkan beberapa hasil, diantaranya Indonesia mengubah dari kesatuan menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua itu adalah Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian, diantaranya negara Indonesia Timur, negara Republik Indonesia, negara Madura, negara Jawa Timur, negara Pasundan, negara Sulawesi Timur, dan negara Sulawesi Selatan. Akan tetapi, RIS ini tidak bertahan dengan lama, bahkan tidak sampai 1 tahun, karena rakyat Indonesia menyadari bahwa ini adalah salah satu taktik Belanda agar memecah belah rakyat Indonesia atau Republik Indonesia. Maka dari itu, rakyat Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengubah negara Republik Indonesia menjadi kesatuan kembali. Nah, dari tuntutan rakyat Indonesia inilah pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia mengubah dari RIS Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar hukum yang berlaku saat itu adalah UUD atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara, dan Indonesia pada masa saat itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Nama saya Kamera Nadia dari 12 BDP 3. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik. Karena sistem kepartaian politik yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multi partai. Beberapa saat itu adalah partai yang terbesar di Indonesia adalah Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Indonesia menganut sistem parlementer. Parlementer itu sendiri yaitu badan legislatif yang sering kita kenal kalau sekarang DPD, DPR, MPR. Ciri sistem kepartaian parlementer adalah 1 kepala pemerintahan, 2 kabinet atau para menteri, 3 lamanya masa jabatan kabinet. Kenalkan, nama saya Primia Latifah dari kelas 12 BDP 3. Selama masa demokrasi liberal, seringnya terjadi pergantian kabinet. Waktu 9 tahun, dari tahun 1950 sampai 1959, Indonesia 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Nasir. Masa jabatannya 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Jatuhnya kabinet ini karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutannya peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Yang kedua, Kabinet Swekiman. Masa jabatannya 27 April sampai 3 April 1952. Pada masa Kabinet Swekiman banyak terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet ini jatuh adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Aceh, UU Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuneksi. Saya akan menjelaskan kabinet ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Masa jabatannya 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet ini berhasil bertahan selama 15 bulan. Kabinet ini menjabat lebih lama karena kabinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi. Selain itu, di dalam kabinet ini dibentuk sebuah kabinet jaker, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Sayangnya, pada masa kabinet Wilopo ini terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor
terkendali serta munculnya separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintah. Pada akhirnya kabinet ini berakhir karena terjadinya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Kabinet keempat yaitu Ali Sastrowijojo yang ke-1, masa jabatannya 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet ini telah banyak berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional. Salah satu prestasinya adalah terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Selain itu, kabinet ini juga berhasil membentuk panitia pemilu. Kabinet Ali Sastrowijojo yang ke-1 ini jatuh karena adanya masalah dengan TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi aksi boikot di kalangan perwira TNI Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mona Lisa. Saya akan menjelaskan tentang kabinet yang kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin. Masa jabatan 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan TNI AD yang disebabkan oleh kabinet sebelumnya. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Konstituante yaitu dewan yang dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 50 yang bersifat sementara. Kabinet ini berakhir bukan karena mengundurkan diri atau dijatuhkan, tetapi karena tugasnya sudah dianggap selesai. Lalu kabinet ke-6 yaitu Kabinet Ali Sastrowijojo kedua. Masa jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Untuk yang kedua kalinya, Ali Sastrowijojo dipilih sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Pada periode ini, Ali Sastrowijojo berhasil berkoalisasi dengan partai-partai besar seperti Masyumi, NU, dan PNI. Sedangkan Partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Kabinet ini berakhir disebabkan karena Ali Sastrowijojo dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat Partai Masyumi dan NU menarik dukungannya dan menteri-menterinya keluar dari kabinet ini. Kabinet ini pun mengalami keretakan dan berakhir. Sebelum Presiden Soekarno mencari pengganti Perdana Menteri Ali Sastrowijojo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa demokrasi liberal ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin membentuk demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Akhirnya Presiden Soekarno membentuk sebuah kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk karena pandangan partai-partai tidak dapat ditemukan. Kabinet ini dinamakan Kabinet Karya yang mengangkat tokoh non partai yaitu Insinyur Haji Juanda, sehingga kabinet ini dinamakan dengan Kabinet Juanda. Perkenalkan, nama saya Sulis Ainur Rahimah. Saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Juanda yang memulai masa jabatannya setelah masa Kabinet Ali Sastrowijojo kedua. Kabinet Juanda memulai masa jabatannya pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dari kalangan para ahli, bukan dari partai politik. Pada masa Kabinet Juanda, banyak program kerja yang terrealisasikan. Salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia mengenai
batas teritorial Laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Juanda salah satunya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tak kunjung selesai. Sebelum masa jabatan Deklarasi Juanda dimulai, Presiden Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956 yang bertujuan untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai tahun 1959, Undang-Undang Dasar tersebut belum terbentuk. Terlebih, ada permasalahan antara Irian Barat dengan Belanda yang tak kunjung selesai. Padahal masalah tersebut menjadi program kerja utama di setiap kabinet. Namun, sampai Kabinet Juanda belum berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit artinya perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah saat negaranya dalam keadaan darurat. Isi dari dekrit tersebut adalah yang pertama, Dewan Konstituante dibubarkan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sehingga UUDS tidak diberlakukan lagi. Yang ketiga, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dan Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS. Setelah dikeluarkan dekrit presiden ini, masa demokrasi liberal berakhir, yang berarti Deklarasi Juanda pun berakhir masa jabatannya serta pemerintahan parlementer. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.